Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ujono selaku dosen pengampu mata kuliah teori akuntansi dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi mengenai perumusan teori akuntansi tindakan regulatoris. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Anita Berliana Cantika dengan NIM akhir 167. Yang kedua ada Nasma Zahira dengan NIM akhir 179. Yang ketiga ada Hans Alita dengan NIM akhir 187. Yang keempat ada Nisa Rahmawati dengan NIM akhir 197. Baik, untuk selanjutnya materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk yang pertama, kita akan membahas hakikat dari standar akuntansi itu sendiri. Jadi, standar akuntansi adalah pedoman utama bagi akuntan dalam rangka melakukan penyusunan laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang disusun bisa akurat dan transparan. Nah, biasanya di standar akuntansi ini terdiri atas 3 bagian. Yang pertama itu ada deskripsi masalah yang harus dibacakan. Kemudian yang kedua itu diskusi dengan pertimbangan yang sehat, yang dimana kemungkinan dengan melihat teori-teori fundamental. Kemudian yang ketiga yakni sejalan dengan keputusan atau teori yang ada dan diajukannya suatu solusi. Lalu bagaimana dengan standar akuntansi yang berlaku? Nah, untuk di dunia ada standar akuntansi yang banyak dijadikan referensi, yakni ada Generally Accepted Accounting Principles atau GAAP yang disusun oleh IASB, dan juga ada International Financial Reporting Standard atau IFRS yang disusun oleh FASB. Sedangkan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia itu ada beberapa, yakni yang pertama ada standar akuntansi keuangan atau SAK, kemudian yang kedua ada standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntansi publik atau yang disingkat sebagai SAK etap, kemudian yang ketiga ada standar akuntansi keuangan entitas privat atau bisa disebut SAKEP, kemudian yang keempat ada standar akuntansi syariah atau SAS, kemudian yang kelima ada standar akuntansi pemerintah atau SAP. Jadi di Indonesia standarnya itu dibedakan dan digunakan sesuai dengan kebutuhan masalah tertentu. Kemudian tentang tipe utama standar akuntansi. Ahli bernama Edi membagi persyaratan-persyaratan standar menjadi 4 tipe utama. Yang pertama, yaitu para akuntan harus memberitahukan kepada masyarakat dengan mengungkapkan berbagai metode dan kebijakan akuntansi yang digunakan. Kemudian tipe 2, yakni standar akuntansi ditujukan pada tercapainya suatu keseragaman dalam penyajian laporan-laporan keuangan atau laporan akuntansi. Kemudian yang ketiga, di dalam suatu standar itu ada pengungkapan tentang masalah-masalah spesifik dan penggunanya mungkin diminta untuk menerapkan pertimbangan sendiri. Kemudian tipe yang keempat atau yang terakhir adalah standar akuntansi mensyaratkan dibuatnya keputusan yang jelas dan implisit tentang nilai aktiva dan penentuan laba yang telah disetujui. Kemudian mengapa standar itu harus dibuat? Berikut merupakan alasan mengapa bahwa standar itu penting. Alasan yang pertama yakni standar memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan penyelenggaraan perusahaan kepada para pengguna informasi keuangan yang nantinya itu dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Kemudian alasan yang kedua, yakni standar menjadi pedoman dan aturan tindakan bagi para akuntan publik sehingga mereka dapat berhati-hati dalam mengaudit dan membuktikan validasi dari laporan-laporan perusahaan. Kemudian alasan yang ketiga yakni memberikan database kepada pemerintah untuk melaksanakan regulasi, perpajakan, perencanaan ekonomi, dan juga sasaran sosial. Kemudian alasan yang keempat yakni menumbuhkan minat akan prinsip atau teori bagi mereka yang tertarik dalam disiplin ilmu akuntansi. Tujuan penerapan standar. Penetapan suatu standar mempunyai konsekuensi, yaitu terdapat pihak yang diuntungkan, begitupun sebaliknya, terdapat pihak yang dirugikan. Kemudian terdapat 2 pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan penyajian kebenaran, yaitu pendekatan ini menginginkan laporan yang netral dan berusaha mencapai penyajian yang benar melalui proses penyusunan standar. Yang kedua yaitu pendekatan konsekuensi ekonomi. Pendekatan ini mendukung pengadopsian standar yang akan memberikan konsekuensi ekonomi yang baik dan yang buruk. Standar yang diberlakukan adalah standar yang memiliki dampak positif. Pembuat kebijakan akuntansi harus memberikan sinyal-sinyal informasi yang dapat mengarahkan keputusan para pengguna informasi. Pembuat kebijakan sebagai pengambil keputusan.
Baik, selanjutnya ada legitimasi dalam penetapan standar akuntansi yang mengacu pada penerimaan dan pengakuan standar akuntansi sebagai aturan yang sah dan kredibel oleh masyarakat bisnis, investor, pemerintah, dan pengguna laporan keuangan lainnya. Mengapa legitimasi penting? Karena yang pertama, dapat meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap standar yang ditetapkan. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan lainnya. Yang ketiga, dapat memastikan standar akuntansi relevan dengan kebutuhan ekonomi dan bisnis. Selanjutnya, untuk prinsip-prinsip legitimasi dalam pendekatan regulatoris agar suatu standar dapat diterima, proses penetapannya harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, yaitu kredibilitas regulator. Lembaga yang menetapkan standar harus memiliki otoritas dan reputasi yang kuat. Dan yang kedua, partisipasi publik. Pemangku kepentingan seperti akuntan, akademisi, investor, perusahaan harus terlibat dalam proses perumusan standar. Kemudian yang ketiga, transparansi proses. Penyusunan standar harus terbuka dan dapat diakses oleh publik. Dan yang keempat, konsistensi standar yang ditetapkan harus sejalan dengan regulasi sebelumnya dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Kemudian, untuk proses penetapan standar akuntansi melalui pendekatan regulasi, yang pertama yaitu identifikasi masalah dan kebutuhan regulasi. Regulator menilai apakah ada perubahan dalam praktek bisnis atau kebutuhan pelaporan yang memerlukan standar baru atau revisi standar lama. Dan yang kedua, menyusun draft standar. Regulator misalnya seperti IAI di Indonesia bekerja sama dengan para ahli untuk menyusun rencana standar baru. Kemudian yang ketiga, konsultasi publik dan uji coba. Draft standar dipublikasikan dan mendapatkan masukan dari berbagai pihak seperti akuntan, investor, perusahaan, akademisi. Kemudian yang keempat, revisi berdasarkan masukan. Standar diperbaiki berdasarkan kritik dan saran yang telah diterima dalam konsultasi publik. Dan yang kelima, ada pengesahan dan implementasi. Setelah mendapatkan persetujuan dari regulator, standar diadopsi dan dimulai diberlakukan. Dan yang keenam, ada evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Standar yang telah diterapkan dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya. Baik, untuk yang selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi legitimasi standar akuntansi. Jadi, legitimasi standar akuntansi itu kan merujuk pada tingkat penerimaan, kepercayaan, dan pengakuan publik terhadap standar akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, beberapa faktor-faktor utama yang mempengaruhi legitimasi standar akuntansi tersebut itu yang pertama ada faktor kualitas dan transparansi informasi. Nah, faktor ini itu bisa ditinjau dari relevansi dan keandalan serta tingkat pengungkapan atau disclosure. Nah, terkait dengan relevansi dan keandalan itu, standar akuntansi itu harus menghasilkan laporan keuangan yang relevan, akurat, dan dapat diandalkan oleh pengguna informasi. Kemudian faktor yang kedua itu ada proses pembentukan standar yang kredibel. Nah, jadi standar akuntansi itu harus ada dalam penyusunannya itu harus melibatkan multi pihak, independensi dan objektivitas, serta prosedur yang terbuka. Lalu faktor yang ketiga itu ada dukungan dari regulasi dan hukum. Maksudnya itu harus ada kesesuaian dengan peraturan hukum. Jadi standar akuntansi itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk memperkuat legitimasi di mata hukum dan masyarakat. Selain itu juga harus ada pengawasan dari otoritas seperti dukungan dari lembaga seperti OJK, Kemenkyu, dan Bank Indonesia untuk memastikan kepatuhan terhadap standar. Yang keempat itu ada konvergensi dengan standar internasional. Nah, hal ini itu bisa dilihat dari kesesuaian dengan IFRS. Jadi, kesesuaian standar akuntansi nasional dengan IFRS itu dapat meningkatkan penerimaan di tingkat global. Yang kedua itu ada keterbandingan global, yaitu standar akuntansi di Indonesia itu harus jalan dengan praktik internasional agar memudahkan perbandingan kinerja keuangan lintas negara dan memperkuat legitimasi. Kemudian faktor yang kelima itu ada
responsivitas terhadap perkembangan ekonomi dan teknologi, seperti adaptasi terhadap inovasi teknologi dan respon terhadap perubahan ekonomi. Yang keenam ada akuntabilitas dan penegakan kepatuhan. Nah, hal ini tuh dapat ditinjau dari sistem audit yang kuat. Jadi harus ada mekanisme audit independen untuk memastikan bahwa standar yang diterapkan itu sudah benar dan konsisten. Selain itu harus ada sanksi atas ketidakpatuhan. Dampak legitimasi dalam proses penetapan standar akuntansi. Nah, apabila proses penetapan standar memiliki legitimasi yang tinggi, maka dampak positif yang dapat terjadi itu yang pertama adalah meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik, yang kedua meningkatkan standar dan transparansi pelaporan keuangan, yang ketiga harmonisasi dengan standar internasional, yang keempat memperkuat penegakan dan kepatuhan, yang kelima mendukung stabilitas pasar keuangan, yang keenam meningkatkan adaptasi terhadap perubahan ekonomi dan teknologi. Sebaliknya, apabila tingkat legitimasinya itu rendah, maka dampak negatif yang mungkin terjadi itu adalah kebalikan dari dampak positif yang telah saya sebutkan tadi. Lembaga regulator dalam akuntansi di Indonesia. Nah, beberapa regulator utama yang berperan dalam mengatur dan mengawasi praktik akuntansi di Indonesia itu ada di antaranya. Yang pertama ada Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Nah, IAI ini melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK IAI, mereka itu bertugas menyusun dan mengembangkan standar akuntansi keuangan atau SAK yang digunakan di Indonesia dan mengadopsi IFRS agar standar akuntansi di Indonesia itu sesuai dengan praktik internasional. Yang kedua itu ada OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, yang dimana bertugas mengawasi kepatuhan perusahaan publik dan lembaga keuangan terhadap standar akuntansi dan pelaporan keuangan. Selain itu, OJK juga bertanggung jawab atas regulasi di sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. Yang ketiga itu ada BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan yang bertugas mengawasi dan mengaudit laporan keuangan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, serta memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara itu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Yang keempat itu ada Kemenq atau yang lebih berfokus pada Direktorat Jenderal Pajak atau DJP yang mengatur kebijakan perpajakan terkait dengan pelaporan keuangan perusahaan dan menetapkan standar akuntansi khusus untuk kepentingan perpajakan. Yang kelima itu ada Bursa Efek Indonesia atau BI yang melakukan pengawasan pelaporan keuangan perusahaan yang terdaftar di pasar modal dan menentukan persyaratan transparansi dan keterbukaan informasi bagi perusahaan publik. Selanjutnya ada peran regulator dalam proses penetapan standar akuntansi. Nah, regulator itu memiliki peran penting dalam memastikan bahwa standar akuntansi yang ditetapkan itu dapat diterima, diterapkan secara luas, dan sesuai dengan kepentingan publik. Nah, beberapa peran utama dari regulator dalam proses penetapan standar akuntansi itu yang pertama ada menyusun dan menetapkan standar akuntansi, seperti membentuk kebijakan akuntansi dan menyesuaikan dengan kebutuhan nasional. Contohnya di Indonesia itu DSAK IAI mereka bertanggung jawab atas penyusunan standar akuntansi keuangan. Yang kedua adalah menjaga konsistensi dan kualitas laporan keuangan. Jadi regulator itu berperan untuk memastikan transparansi dan meningkatkan akuntabilitas. Yang ketiga, menyelaraskan dengan standar internasional seperti konvergensi dengan IFRS. Jadi regulator itu berperan dalam menyesuaikan standar akuntansi di Indonesia dengan IFRS agar laporan keuangan itu bisa dibandingkan secara global. Contohnya, OJK di Indonesia itu mendorong implementasi IFRS dalam sektor keuangan untuk menjaga daya saing internasional. Yang keempat, melakukan pengawasan dan penegakan kepatuhan. Jadi, regulator itu juga berperan dalam memantau penerapan standar dan menindak pelanggaran. Contohnya, seperti BPK yang mereka itu bertugas memeriksa kepatuhan lembaga pemerintah terhadap standar akuntansi pemerintahan atau SAP. Yang kelima, ada mendorong partisipasi publik dalam proses penetapan. Nah, hal ini itu bisa ditinjau melalui konsultasi publik. Jadi sebelum standar baru itu ditetapkan, maka regulator itu seringkali mengajukan uji publik untuk mengumpulkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Selain itu,
dengan melakukan transparansi proses. Jadi proses penetapan standar ini itu lebih terbuka sehingga dapat meningkatkan kepercayaan terhadap standar yang dihasilkan. Yang keenam adalah memberikan pedoman dan sosialisasi. Ini tuh bisa seperti edukasi dan pelatihan. Jadi regulator menyediakan pelatihan dan pedoman bagi perusahaan, auditor, dan akuntan untuk memahami dan menerapkan standar baru. Contohnya seperti IAI yang mereka itu secara rutin menyelenggarakan seminar dan workshop untuk memperkenalkan revisi atau standar baru. Baik, mungkin sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.